selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Astum Taro diberi kesehatan. Sampai detik hari ini kita diberi kesehatan. Jadi bersyukur kita masih bisa bertemu di pagi yang cerah ini. Kita melaksanakan pembelajaran bersama, di mana pada hari ini kalian akan belajar. Aku harapkan nanti kalian dalam belajar harus menciptakan suasana yang hangat, yang semangat, ya. Seperti biasa sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu, kemudian menyanyikan lagu nasional, kemudian tekuk semangat, ya, tekuk PPK. Silakan yang mendapat tugas untuk memimpin, silakan maju. Siap berdiri. Siap tangan jari. Berpuja ngarit. Ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangsa dan
sudah kita berdoa, menyanyikan lagu nasional. Apresiasi kalian menyanyikannya luar biasa, semangat ya. Semangat, ada tepuk-tepuk semangat, ada tepuk PPK ya. PPK pendidikan karakter ya. Karakter, jadi ada yang pertama adalah religius. Religius itu artinya kita bertakwa kepada Tuhan. Bertakwa kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita bertakwa? Kita sebagai umat Hindu, khususnya di sini umat Hindu, kita melaksanakan Trisandia. Trisandia itu 3 kali sembahyang, pagi, siang, dan sore. Sudah melaksanakan Trisandia? Sudah. Berapa kali satu hari? 3 kali. Yang sudah dilaksanakan berapa kali? Baru sekali. Yang 2 kali siapa? Yang 3 kali siapa? Gak ada. Baru sekali. Sekali sore atau pagi? Sore. Ya, ada sore ada pagi. Nanti lain kali ditingkatkan. Kali, 2 kali pagi, sore, siangnya pulang sekolah kalau bisa harus ya. Karena itu wajib. Kemudian nasionalis. Kenapa nasionalis? Kita hormat. Kita harus menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sampai titik darah penghabisan. Kita hormati nasionalis. Bagaimana caranya kita menghormati para pahlawan kita? Caranya adalah kalau siswa harus belajar yang bagaimana? Belajar yang sungguh. Habis nasionalis, setelah nasionalis mandiri gimana mandiri? Ini kalau mandiri berarti kita harus bisa bekerja sendiri, tanpa bantuan orang lain pun kita harus bisa. Mandiri namanya. Terus gotong royong, kita menyelesaikan masalah yang besar, kita harus bergotong royong supaya cepat selesai. Terus yang terakhir berintegritas. Jadi kita saling bersatu. Oke, kita hari ini Bapak akan memberikan pelajaran tentang kegiatan atau aktivitas di pasar yang mempunyai tema yaitu pembangunan sosial ekonomi. Jadi sebelum masuk ke materi, Bapak akan bertanya terlebih dahulu, kalian pernah pergi atau mengunjungi pasar? Pernah mengunjungi pasar ya? Semua anak pernah ke pasar ya? Ya. Kemudian sampai di pasar, mungkin kalian pertama kali mungkin bingung ya, kok rame gitu ya? Pasar ini kok rame? Jadi pasar itu adalah tempat berkumpulnya suatu masyarakat, ya, yang di dalamnya ada proses jual beli, ya. Coba perhatikan, kira-kira kalian ke pasar ini, kalau ke pasar, orang-orangnya itu di pasar ngapain? Coba siapa yang bisa? Ya? Menjual barang. Ada yang menjual barang, membeli barang, menawarkan barang, ya, memilih barang, membayar barang. Itu jawabannya semua benar, ya, semua benar jawabannya. Jadi di pasar itu ada orang sebagai pelaku penjual, kemudian sebagai pelaku pembeli. Nah, dalam proses jual beli itu ada namanya proses tawar menawar. Apa tujuannya tawar menawar? Untuk menentukan harga. Iya, untuk menentukan kesepakatan harga. Ya, kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Sepakat, deal, ya, ambil barangnya. Oke ya. Kemudian Bapak akan perlihatkan
dilihat gambar di layar. Gambar di layar adalah sebuah gambar apa? Ada gambar kegiatan apa di sana? Jual beli. Aktivitas jual beli. Anggaplah ini pasar ya. Di pasar ada yang namanya jual beli. Coba perhatikan, pahami di sana. Kemudian dilihat ya, dilihat dengan baik mana sebagai penjual, mana sebagai pembeli, apa yang dijual ya. Nah, itulah namanya proses jual beli. Kemudian di sini ada orang ya. Di pasar pasti ada orang ya. Kalau pasar nggak ada orang berarti itu bukan pasar namanya. Ya. Jadi siapa yang bisa menunjukkan kegiatan di pasar, siapa yang sebagai penjual dan siapa yang sebagai pembeli, bisa menunjukkan ke layar monitor. Siapa yang mau menunjukkan ya, ditunjukkan ya, ditunjukkan langsung disebutkan, tunjukkan ini sebagai pedagangnya, kemudian ini sebagai pembelinya, ini yang dijual. Di sini kan apa saja aktivitas yang terjadi di pasar. Kamu jelaskan. Ini penjualnya. Yang keras. Ini penjualnya. Ini pembelinya. Ya. Terus Ini barang yang dijual. barang-barang yang dijual. Kemudian di sana antara pembeli dan penjual itu ngapain? Salaman apa gimana itu? Yang menjual dengan yang membeli apa salaman apa bagaimana itu? Hah? Melakukan transaksi. Apa maksudnya melakukan transaksi? Membayar barang yang dibeli, itu namanya melakukan transaksi. Bagus sekali, tepuk tangan. Ternyata tidak asing lagi ya masalah kegiatan di pasar ya. Tadi sudah teman kalian menunjukkan ada kegiatan di pasar, ada penjual, ada pembeli, ada tawar-menawar. Sekarang secara spesifik, secara jelas, oh tugas penjual itu apa ya? Oh tugas pembeli itu bagaimana ya? Nah di sini Bapak berikan kesimpulan di sini. Contoh aktivitas di pasar. Terus yang dilakukan penjual, ya, yang dilakukan penjual. Coba silakan adik baca yang keras. Kelihatan nggak di sini? Kelihatan nggak? Ini nggak kelihatan? Ya. Aktivitas. Kalau nggak maju, ya kelihatan. Contoh aktivitas Aktivitas di pasar dilakukan penjual. 1. Menawarkan barang. 2. Tawar-menawar harga. 3. Menjual barang. Contoh aktivitas di pasar dilakukan pembeli. 1. Membeli barang. 2. Tawar-menawar harga. 3. Membeli barang. 4. Pembayaran barang. ya, bagus ya. Yuk. Coba sekarang supaya kalian ingat, dipejamkan matanya, pejamkan mata, dengarkan, ya, dengarkan. Setelah pejam dengarkan, terus nanti buka, sebutkan. Ya, nanti Bapak geser nih yang di layar ini Bapak hapus. Kamu sebutin bisa ya? Pejamkan mata, bukan gelap ya, bukan gelap ini. Aktivitas di pasar yang dilakukan oleh penjual. Dengarkan. Yang pertama menawarkan barang. Yang kedua tawar menawar harga. Ketiga menjual barang.
di pasar yang dilakukan pembeli memilih barang, tawar-menawar harga, membeli barang, dan terakhir membayar barang. Bukan mananya. Sekarang siapa yang bisa mengulang kata-kata tadi? Yang lain, coba yang lain. Ya. Contoh aktivitas di pasar dilakukan menjual menawar barang, tawar-menawar harga, menjual barang. Contoh aktivitas di pasar dilakukan pembeli memilih barang, tawar-menawar harga, membeli barang, pembayaran barang. Ya, bagus. Bapak minta orang lagi yang bisa menyebutkan tanpa baca buku, tanpa lihat. Sekarang Bapak hapus ini. Ya, kita sekarang siapa yang bisa? Ya. Contoh aktivitas di pasar yang dilakukan menjual, 1. Menawarkan barang, Ya. 2. Tawar-menawar harga, Ya. 3. Menjual barang. Ya. Contoh aktivitas di pasar yang dilakukan pembeli, 1. Memilih barang, 2. Tawar-menawar harga, 3. Membeli barang, 4. Membayar barang. Ya, bagus sekali. Di sini bisa disimpulkan, yaitu kegiatan di pasar adalah ada penjual dan pembeli, itu namanya kegiatan sosial, ya, antara orang dengan orang itu terjadi transaksi, itu namanya kegiatan sosial. Nah, kegiatan sosial itu dihubungkan dengan ekonomi. Ya. Kegiatan sosial, kegiatan manusia itu dihubungkan dengan ekonomi. Ekonominya yang mana? Yaitu membeli dan menjual barang. Menghasilkan apa? Uang. Yang membeli menghasilkan apa? Yang membeli menghasilkan apa? Menghasilkan barang. Yang menjual menghasilkan apa? Uang. Jadi uang dan barang itu semuanya sama-sama untuk memenuhi kebutuhan, ya, kebutuhan di rumah, ya, sehari-hari. Nah, yang bertujuan adalah untuk meningkatkan taraf Hidup. hidup di masyarakat. Itu yang dimaksud dengan pembangunan sosial. Disebut apa? Pembangunan sosial, ya. Pembangunan sosial. Bisa dibaca? Masyarakat melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan. Semua aktivitas yang menghubungkan aspek sosial dan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial disebut dengan pembangunan sosial. Jadi bisa dipahami ya. Tadi dapat jelaskan pembangunan sosial, ya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di mana kebutuhan masyarakat secara sosial, ekonomi dapat meningkatkan kebutuhan secara spiritual. Ya. Jadi kebutuhan sosial bisa dipenuhi, ya, bisa dipenuhi secara sosial dan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara spiritual. Jadi yang spiritual itu secara agama, ya, meningkatkan taraf ekonomi secara spiritual. Maksudnya di sini adalah menghasilkan suatu barang itu dicari atau dicapai dengan jujur, maksudnya spiritual, ya. Misalnya membeli barang sesuai dengan keadaannya dengan jujur, mendapatkan uang juga harus dengan jujur, nggak boleh maling, ya, nggak boleh korupsi, nggak boleh mencuri. Itu penghasilan walaupun taraf hidupnya meningkat tapi dengan cara tidak benar itu tidak boleh.
kan sudah Bapak berbicara tentang pembangunan sosial ekonomi ya. Itu di bidang sosial ya. Pembangunan di bidang sosial. Jadi apa sih kaitannya? Apa sih faktor-faktornya yang mendukung dalam pembangunan sosial itu? Yang pertama adalah di bidang, ada di layar, silahkan lihat. Bidang apa ini? Pertama, di bidang taraf hidup masyarakat. Ya. Apa maksudnya taraf hidup masyarakat? Yaitu meningkatnya atau terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Contohnya apa? Sandang. Ya, coba cantik, yang keras. Ya, sandang, pangan, papan. Itu kalau sudah terpenuhi kebutuhan primer, namanya kebutuhan primer, sandang, pangan, papan. Sandang artinya pakaian. Sekarang anak-anak terpenuhi nggak pakaian? Pakaiannya baru-baru semua ya, nggak ada sobek-sobek ya. Kalau zaman Bapak dulu sekolah, celana ini bermata, celana ini pantatnya bermata, dijahit, ditempel, diterawang dan lain-lain. Belah sini ditempel lagi, jadinya pantat bermata. Sampai berenggang sampai sini enggak, di sini tempel. Kalau sekarang enggak, sobek sedikit ganti. Ya enggak? Papan. Rumah. Dulu rumah tidak semewah sekarang ya. Enggak ada tembok-tembok begini. Dulu rumahnya pakai dinding tirai bambu. Pakai bambu ditempel-tempelin begini ya. Ya. Atapnya bukan atap baja ringan sekarang. Dulu atap alang-alang dijepit. Sekarang taraf hidup masyarakat sudah mulai meningkat. Kemudian ketertiban dan keamanan. Contohnya gimana? Seskamling. Ya, melakukan seskamling. Apa itu maksudnya seskamling? Sistem keamanan. Ya. Ya, sistem keamanan lingkungan. Contohnya gimana? Ada petugas ke keamanan, berpatroli setiap malam berpatroli. Ini namanya petugas seskamling, dibantu oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu kesehatan. Kesehatan ada posyandu. Ya. Kemudian ada apa lagi? Kesehatan? Ada rumah sakit, puskesmas, itu posyandu. Kemudian yang keempat ada pendidikan. Pendidikan di bidang pendidikan untuk mendukung pembangunan sosial itu adalah seperti apa? Ya, yang bisa jawab. Jam belajar masyarakat. Apalagi? Jam belajar masyarakat. Kemudian ada apa lagi? Yang mendukung pembangunan sosial di bidang pendidikan. Ada PIP. Apa PIP? Panjangannya PIP, sudah pernah terima PIP? Apa panjangannya PIP? Program Indonesia Pintar. Pintar itu pemerintah sudah membantu program pendidikan melalui PIP. Kemudian lanjut di bidang kerohanian. Di bidang kerohanian. Jadi pembangunan sosial tanpa ada kerohanian, tanpa ada agama itu sama dengan tidak bermanfaat ya. Jadi di bidang sosial ini harus ada bidang kerohanian. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas iman,
Keluarga cuma manusia. Jadi kita di Bali kita melaksanakan kegiatan yang namanya apa? Kegiatan adat, ya, adat yang berhubungan dengan agama. Seperti kemarin kegiatan agama kita melaksanakan apa? Merayakan apa? Merayakan Hari Raya Gadungan. Apa tujuannya Hari Raya Gadungan? Untuk memperingati kemenangan Dharma melawan Adharma. Untuk memperingati kemenangan Dharma melawan Adharma. Kejahatan melawan Kebaikan. Yang menang yang mana? Kebaikan. Maka dari itu kita rayakan setiap 6 bulan sekali. Kemenangan Dharma kita dirayakan. Ya. Nah, sekarang masyarakat Indonesia ini kan sangat luas ya, dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari beribu-ribu pulau dan beribu-ribu suku bangsa. Jadi setiap suku bangsa di Indonesia itu memiliki yang namanya adat istiadat. Semua suku bangsa mempunyai adat istiadat, mempunyai bahasa daerah, kemudian mempunyai tarian daerah, mempunyai budaya daerah. Nah, itulah yang menjadi dasar bangsa Indonesia ini menjadi kuat karena bersatunya budaya-budaya di Indonesia itu dijadikan satu, namanya budaya Nusantara. Budaya Nusantara itu gabungan dari budaya-budaya daerah digabungkan jadi budaya Nusantara. Kalau sudah terjalin budaya Nusantara, kekuatannya luar biasa, tidak ada yang bisa mengalahkan. Ya. Apa itu adat istiadat? Apa itu adat istiadat? Siapa yang tahu adat istiadat? Adat istiadat itu kan kebiasaan. Ya. Yang tahu siapa? Ya. Kebiasaan yang sudah dilakukan Kebiasaan? lama. Kebiasaan yang sudah ada sejak lama di masyarakat sampai sekarang, itu namanya adat istiadat. Ya. Adat istiadat itu artinya kebiasaan yang sudah ada sejak lama. Sejak lamanya itu entah sampai kapan, sudah kita nggak ingat lagi ya. Dari nenek moyang kita sudah ada. Nah, ini adatnya ya. Perhatikan kemarin adat. Ini Bapak tayangkan 4 adat ya, 4 adat yang ada di Indonesia. Sedangkan nanti adat-adat yang lain kalian cari sendiri di rumah, boleh lewat internet, YouTube ya, lewat Google juga bisa. Masih banyak adat-adat yang lain. Nah, yang ada di papan itu adalah yang pertama adat kremasi, ya, kremasi. Tahu adat kremasi? Tahu. Apa itu kremasi? Proses pembakaran mayat. Yaitu membakar ataupun membuat abu mayat. Ya, jadi mayat yang sudah meninggal, orang yang sudah meninggal disebut dengan mayat, bukan mayat yang sudah meninggal ya. Orang yang sudah meninggal itu disebut mayat. Mayat itu adalah kerangka. Kerangkanya itu menurut budaya Bali dibakar. Untuk apa tujuannya dibakar? Adalah untuk mempercepat kembalinya zat asal tubuh manusia yang asalnya dari api yang ke api, yang dasarnya dari air yang ke air, dari udara ke udara, dan dia cepat menyatu ke asal semula. Itu kremasi. Yang kedua gambar apa di sini? Di sini gambar apa? Ini ada anak kecil ya, ada anak kecil, kemudian dikasih apa
tali keranjang ya. Ini adatnya adat apa? Hah? Itu berasal dari mana? Dari Jawa? Jawa Tengah. Ada kemiripan dengan adat Bali ya. Adat Bali ada nggak? Anak diturun keranjang. Ada ya. Mau itu bulan itu kan tangkap keranjang ya. Kemudian yang ketiga, Empat Empat batu. batu. Dari adat mana? Sumatera tuh. Nah, kemudian yang terakhir adalah kebo. Keboan. Bukan pakai kebo beneran ya. Keboan. Itu dari mana? Dari Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi jelas sudah Bapak jelaskan tentang pembangunan sosial. Jadi kalian akan Bapak berikan tugas untuk berdiskusi tentang kegiatan sosial yang dihubungkan dengan ekonomi. Nanti di LKPD di lembar kegiatan siswa nanti sudah ada perintahnya ya. Nanti kelompoknya sudah dibuat 4 kelompok. Nanti masing-masing kelompok bekerja sama. Jadi setiap kelompok Bapak bagikan LKPD lembar kegiatan siswa didik. Nanti dimusyawarahkan, ditulis semua. Nanti satu orang yang bisa presentasikan di depan. Nanti kalian isi di sini. Ya di sini tulis. Ini kan ada jenis aktivitas yang Bapak jelaskan tadi. Ini aktivitas 1, 2, 3 berapa orang. Terus ini pengaruhnya terhadap perkembangan sosial. Terus ini tulis. Terus ini kegiatan 1. Terus kegiatan 2-nya kamu tulis ini. Nama teman, tetangga. Nah, ini teman kamu, teman dari mana? Ya. Terus asalnya daerah pakai dusun adatnya pakai. Terus di sini adatnya bagaimana? Kamu tulis. Bisa ya? Ini tulis masing-masing satu-satu ya. Iya. Tulis. Biar semua ngerjain. Nanti satu orang yang dibacain ini hasilnya. Ya, ada pertanyaan? Sudah paham? Cara pengerjaannya sudah paham? Silakan bekerja, musyawarahkan dengan temannya. Yang ini gimana Pak? Ini kan katanya, ini apa nih kita? Ini membandingkan nih, kalau iklan kotak begini, iklan elektronik begini, kan tadi udah. Sama dengan yang di tadi yang di sini. Ini satu kita. Ini satu kitanya apa? Pekerjaannya maksudnya aktivitas pekerjaan apa? Terus pengaruhnya terhadap ekonomi apa? Ini yang kegiatan 2. Terus ini kegiatan 3. Ada 3 tugas. Bantu. Ada tugas-tugasnya tulis ini. Ada 3 tugas ini. Ini ada. Ini ciri-ciri media iklan media kita. Apa ciri-cirinya? Kan sudah ada di sana ya, di materialnya. Ya, iya. Kerjasama yang baik. Ada pertanyaan? Silahkan bekerja. Kesimpulannya dibuat. Kesimpulan yang terakhir. Dan di sana kan kalian menemukan ciri-ciri media cetak, media elektronik. Kesimpulannya apa gitu? Oke, cepat dikerjakan.
Gus, campur ke atas, Gus. Oh, lupa. Oh, bangsa tuh. Jadi, Mario, itu perak. Ini. Iya. Ini kudu. Hai kudu. Oh, 6. 5. Materinya kan sudah didiskusikan. Terserah mau 2, mau 3, berapa kamu ketemunya. Tulisannya yang jelas. Baca. Bisa baca. Ganti dari ini, jangan terlalu dekat dengan buku. Coba fokus ya, waktunya 10 menit lagi. Fokus diskusinya. 10 menit lagi. Nanti kita mengerjakan diskusi. Sekarang Bapak minta satu kelompok untuk membacakan hasil daripada diskusinya. Satu kelompok, satu orang menyampaikan hasil daripada diskusi tadi. Kelompok satu, sudah siap kelompok satu? Dua ada nama. Nomor satu, Maju.
Kita. Bacakan hasilnya. Hasilnya dibacakan. Satu, menghargai dan menghormati segala bentuk perbedaan yang ada di masyarakat sebangsa. Dua, mengenal dan mendalami bahasa daerah. Tiga, memperkenalkan budaya daerah karena internasional. Coba baca sini. Terus sini pengaruhnya terhadap pembangunan sosial adalah apa? Budaya itu pengaruhnya gimana? Jangan sini. Ini pengaruhnya, ini pengaruhnya. Menghargai dan menghormati segala bentuk perbedaan yang ada di masyarakat sebagai bangsa, mampu menciptakan sikap toleransi antara sesama. Ya. Dua, mengenal dan mendalami bahasa daerah, bisa memperkuat pengetahuan budaya Indonesia. Ya. Juga memperkenalkan budaya daerah karena internasional. Budaya Indonesia akan lebih dikenal. Misalnya sendiri, nggak baca. Yang ini yang dua kegiatan dua. Ini baca. Kegiatan 2. 1. Istiqomah. Ini. Daerah Gelgel. Ngaben melasti otonan. 2. Gede Rangga. Jadi Gelgel Ngaben melasti otonan. Ada Prayoga dari Jamu Ngaben melasti otonan. Ngauka Por Jamu Ngaben melasti otonan. Dari warga Ini adatnya sama berarti. Adatnya kegiatannya sama. Kegiatan 3. 1. Menggunakan bahasa singkat, padat dan jelas. Bahasa yang digunakan Sudah cukup. Silakan duduk. Kelompok 2 maju. Yang keras suaranya. Jenis aktivitas masyarakat. 1. Kegiatan pertukaran pelajar dapat mempelajari sosial dan kebudayaan daerah masing-masing. 2. Produksi tempe oleh ibu-ibu PKK dapat mengurangi pengangguran, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Petani dapat menghasilkan pangan. Ya, pas lagi. Terus kegiatan 2. Nama Adi, asal daerah, adat Kesamban, adat istiadat, penambahan galuhan. Kami bersama keluarga melakukan motong ayam, harus berbicara dengan sopan. 2. Adik, menjaga 2. Melakukan sepanjang bersama keluarga setiap hari. Tidak boleh makan di depan pintu. 3. Santi, Yodel, kunjungan membersihkan tangga. Untuk mandi hari raya Galuhan. 4. Cina, Nabi Agung 2. Anak perempuan wajib bisa membuat tanam. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Ya.
kegiatan 3. Kegiatan 3. Ciri-ciri bahasa ikan yang dia cetak: singkat, padat, dan jelas, memikat dan memiliki daya sugesti, menggunakan kata konotasi positif, objektif, singkat, jelas, dan menarik. Ciri-ciri ikan media elektronik berupa suara audio seperti radio, audiovisual, menarik, mudah dipahami, mempunyai durasi waktu dan cenderung singkat. Ya. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan dulu. Tadi sudah disampaikan hasil diskusinya. Mungkin dari kalian ada yang masih ada yang tanyakan. Kalau ada yang tanyakan silakan. Nanti bisa dijawab dengan temannya. Ya, siapa yang mau bertanya? Tadi tentang apa? Tentang aktivitas. Kemudian tentang iklan. Dampak ya, pengaruh suatu aktivitas atau budaya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Coba perhatikan dari hasil diskusi tadi, Bapak punya gambar. Kan tadi berbicara tentang adat ya, adat budaya. Tadi anak-anak diskusinya tentang adat Bali. Tentang adat Bali karena yang disurvei itu adalah lingkungan karena kalian lingkungannya Bali ya. Jadi yang disurvei adat Bali. Coba di sini Bapak lihatkan gambar, lihat di sana. Ada 4 gambar kegiatan ya, kegiatan adat istiadat. Yang gambar 1 di sana ada gambar ngaben. Itu adalah proses kremasi atau pembakaran mayat ya, itu ngaben. Itu berada di lingkungan atau adat Bali ya, digunakan di adat Bali. Setiap adat Bali, setiap orang yang meninggal, mayatnya itu dibakar, dikremasi. Kemudian gambar 2 ini ada gambar apa itu? Gambar kegiatan upacara adat untuk anak-anak ya, untuk anak-anak. Itu di daerah mana? Daerah mana? Yang keras? Dari Jawa Tengah. Jawa Tengah itu nama adatnya apa? Nama kegiatannya apa? Ya? Tindak Sinten. Jadi itu tujuannya adalah untuk upacara untuk bayi sampai anak-anak ya. Kalau di Bali dari Tonan ya, 3 bulanan Tonan langsung tampok. Itu Jawa sama seperti itu. Kemudian gambar yang ketiga, gambar 1 ini biasanya diadakan setiap tahun sekali ya. Di daerah mana? Sumatera Utara ya. Sampai saat ini, sampai detik ini masih tetap dilestarikan budaya lompat baginya. Terus yang terakhir adalah, coba suaranya yang keras. Itu kebo-keboan itu biasanya di daerah mana? Banyuwangi itu provinsi apa? Jawa Timur ya, provinsi Jawa Timur, Banyuwangi. Oke, mungkin dari adat istiadat kesimpulannya adalah Indonesia ini terdiri dari
banyak pulau ya, dari pulau terdiri dari 17.000 suku. Kalau pulaunya lebih, sukunya 17.000 yang terdeteksi, yang tercatat. Kemudian setiap suku itu mempunyai adat dan budaya masing-masing. Itulah merupakan suatu kekayaan budaya Indonesia yang tidak ada saingannya dengan negara-negara lain. Negara lain tidak ada mempunyai budaya sebanyak ini. Hanya kita sebagai rakyat Indonesia, negara Indonesia, bersyukur budaya kita sangat banyak sekali, beragam. Itu untuk mempersatukan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk sesi ya, sekarang kalau ini Bapak mau bertanya ya. Bertanya, kalian jawab. Untuk Bapak mengetahui apakah pembelajaran hari ini sudah terserap dengan sempurna, dengan cara Bapak memberikan suatu pertanyaan. Kalau misalnya Bapak berikan pertanyaan, kalian tidak bisa jawab, berarti pelajaran hari ini gagal. Ya. Itu ya. Itu caranya Bapak mengukur daya serap pembelajaran hari ini. Siap-siap untuk bertanya? Kalian yang jawab ya. Siap jawab? Ya. Kebiasaan masyarakat yang terjadi sejak lama, turun temurun sampai sekarang, itu disebut dengan apa? Disebut dengan? Ya, bagus sekali, tepat. Pertanyaan kedua, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Di dalam pasar terdapat proses penjual dan pembeli. Proses apakah yang dimaksud penjual dan pembeli? Proses jual beli, namanya? Yaitu terjadi proses tawar menawar antara pembeli dan penjual. Ya, antara penjual dan pembeli itu terjadi ada prosesnya itu adalah tawar menawar. Untuk apa tujuannya tawar menawar? Ya, untuk menentukan harga, untuk mencari kesepakatan harga. Kalau belum sepakat, kalau dagang yang penjual itu belum dapat untung, mungkin nggak dikasih. Ya, kalau pembeli itu maunya yang murah. Ya. Apa yang disebut dengan pembangunan sosial? Pembangunan sosial. Iya, bertanya. Ya. Aspek sosial. Pembangunan sosial adalah pembangunan sosial. Pembangunan sosial adalah kegiatan atau aktivitas sosial yang dihubungkan dengan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itu yang disebut dengan pembangunan sosial. Oke, untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan. Dan terakhir Bapak kasih kegiatan satu lagi, yaitu menyelesaikan tes formatif pelajaran yang minggu kemarin Bapak ulang hari ini, dirangkum untuk tiga pembelajaran. Bapak ulang untuk penilaian tes formatif. Silakan nanti kerjakan, ada 15 soal, dikerjakan langsung di lembar tugas. Bapak minta tolong satu orang untuk memberikan tugasnya. Bapak. Ya, dibagikan. Isi nama langsung dijawab. Ini yang pilihan biasa. Jadi silakan.
Sisakan satu ini cari lainnya di belakang satu. Soal 15, waktunya 15 menit, 1 menit 1 soal. Waktu 15 menit, 10 menit sudah selesai. Apa? Masa baru nomor 5? Iya, nomor sudah selesai. 10 menit lagi. Ini kelihatan yang lelet baca kelihatan. Baru nomor 5, nomor 6. Cepat bacanya. Malah di sini nggak ini. Kita ditukar nanti kalau udah ditukar langsung koreksi. 2 menit. 2 menit. 2 menit. Bukan di babi aja di sebelahnya. Sudah, keluar. Cocokkan jawabannya. Cocokkan jawabannya. Bapak. Cocokkan jawabannya. Kalau yang salah, boleh. Sudah, yang salah coret, yang betul kalau di tanda checklist. Sudah siap nomor 1? Nomor 1 jawabannya B, media elektronik. Nomor 2 A. Sudah. Nomor 3 C. Nomor 4 D. Nomor 5 C. Nomor 6 A. Yang nomor 7 A. Nomor 8 B. Nomor 9 C. Nomor 10 B. Nomor 8 nomor 11 C. Nomor 12 A. Nomor 13 B. Nomor 14 A. Nomor 15 C. Pintar semua ya. Yang betul tulis betulnya. Tulis betulnya. Ya, B sama dengan berapa betulnya? Silakan kumpul. Bagus ya. Ada 2 orang yang masih belum sesuai dengan harapan ya. Yang lainnya sudah bagus, ada yang nilai 100, ada yang 80, 90 ya. Ada 2 orang yang kurang, jadi kita perbaikan. Nah untuk itu kegiatan hari ini Bapak cukupkan. Silakan
sebelum kita pulang pimpin doa. Seperti biasa kita berdoa. Nah, sebelum berdoa kita menyanyikan lagu Mas Lampung. Tutup dengan Karang Sati. Om.